Indonesia peringkat pertama pengguna TikTok dan ketiga pengguna Facebook. Namun ruang digital kerap dipenuhi realitas negatif. Eporus HKBP mengingatkan pelayan Tuhan untuk menjadi teladan ketabahan, bukan mencari simpati jemaat di media sosial. Bagaimana jemaat dipanggil menjadi pelita damai di tengah krisis identitas? Simak liputan selengkapnya. Tahukah Anda bahwa Indonesia kini menduduki peringkat pertama di dunia sebagai negara pengguna TikTok? Lebih dari itu, Indonesia juga menempati urutan ketiga secara global untuk pengguna Facebook. Fakta ini menjadi sorotan Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST dalam khotbahnya pada acara Paskah Raya HKBP 2026. Beliau menekankan bahwa keaktifan di media sosial ini sesungguhnya merupakan sebuah kekuatan dahsyat yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap arah kehidupan bermasyarakat dan berdampak langsung pada spiritualitas umat Kristen. Sebetulnya ini adalah kekuatan dahsyat, tinggal bagaimana menggunakannya. Namun di balik besarnya potensi tersebut, Eporus menyoroti realitas negatif yang tengah terjadi. Ruang digital saat ini kerap dipenuhi oleh ujaran kebencian, provokasi, dan fitnah. Pendeta Dr. Victor Tinambunan menyayangkan masih banyak orang Kristen yang tanpa sadar terseret ke dalam budaya saling menyerang di dunia maya. Zaman ini dipenuhi ujaran kebencian, fitnah, dan budaya saling menyerang. Bahkan orang Kristen pun ada yang mudah terseret dalam kemarahan yang dianggap sebagai kebenaran. Dampak terburuk dari situasi ini adalah hilangnya identitas Kristen. Banyak pengguna yang akhirnya hidup hanya untuk mencari validasi. Menyikapi krisis identitas ini, Eporus memberikan edukasi etika digital yang tegas secara khusus bagi para pelayan gereja. Sangat memprihatinkan apabila seorang pelayan membagikan keluh kesah dan beban pelayanannya di media sosial, lalu membiarkan jemaatnya datang ke kolom komentar sekedar untuk menuliskan, "Yang sabar ya pendeta." Eporus menegaskan pelayan Tuhan seharusnya bertindak sebagai sumber kekuatan dan teladan ketabahan bagi jemaat, bukan sebaliknya mencari simpati di dunia maya. Tapakke ma pasu-pasun itu hatta medion lao para raton berita nauli lao manukoli haporsiaon lao menyemangati unang gabi hita pangulagok tiki curhat di media sosial. Disinilah pesan inti dari Paskah Raya HKBP 2026 menemukan relevansinya. Sesuai dengan tema hidup di dalam Kristus, Eporus mengingatkan bahwa Paskah berarti setiap jemaat harus memiliki identitas yang jelas sebagai orang yang telah dimenangkan. Daripada ikut menyebarkan amarah, umat Kristen dipanggil untuk membawa pelita damai. Media sosial harus digunakan secara sadar untuk memancarkan terang, menyemangati sesama, dan membangun kehidupan. Pesan pastoral yang kuat ini disampaikan langsung pada perayaan Paskah Raya HKBP 2026 yang digelar di Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara. Ibadah ini diikuti oleh sekitar 3.000 orang peserta dan merupakan hasil kolaborasi bersama Forum Konferensi Perempuan HKBP di bawah arahan Dr. Randa Sandra Sidabutar sebagai Ketua Umum Panitia. Rangkaian perayaan ini tidak berhenti pada kegiatan ibadah, tetapi juga diwujudkan dalam program diakoni melalui pasar murah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Eporus HKBP bersama dengan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, dan Dim 0210 Tapanuli Utara Letkol Kavaleri Ronald Tampubolon SH M.Han, dan Kapolres Tapanuli Utara AKBP Erni Sitinjak SH SIK. Pembukaan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Tagading secara bersama-sama. Momen ini menjadi simbol nyata bahwa gereja selalu hadir membawa dampak positif dan damai sejahtera baik di ruang digital maupun di kehidupan nyata. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Sianturi. Dan saya Financi Sihombing. Selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-18. Pemirsa, selain memperkokoh identitas digital, semangat Paskah ini juga terpancar melalui kolaborasi erat dengan Konferensi Paropuan HKBP. Di bawah kepemimpinan Dr. Randa Sandra Sidabutar, Paskah Raya 2026 menjadi ruang bagi serangkaian kegiatan yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi jemaat. Benar sekali, kita melihat beberapa rangkaian kegiatan
yakni pengadaan pasar murah yang memberikan potongan harga 50% untuk sembako, serta menyediakan area untuk kuliner lokal. Sektor UMKM lokal juga mendapat ruang untuk kria tenun pilihan sebagai wujud dukungan terhadap kreativitas lokal. Seluruh rangkaian kegiatan ini dimeriahkan dengan penampilan energik dari Shema Band yang menghibur ribuan jemaat. Pemirsa, kita awali dari berita peresmian pelayanan HKBP di Jepang. Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan memimpin ibadah syukur peresmian pelayanan serta joint ministry dengan Gereja Lutheran Jepang pada Minggu 3 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah, HKBP menabiskan 3 orang sintua di Jepang guna melayani jemaat diaspora. Pelayanan ini merupakan hasil inisiasi misi untuk memperkuat persekutuan warga HKBP di wilayah Tokyo, Aichi, hingga Tochigi. Selain itu, sebagai upaya digitalisasi pelayanan, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rickson Hutahayan pada 7 Mei lalu secara resmi melaunching aplikasi Super App HKBP yang hadir untuk mengintegrasikan seluruh informasi dan layanan administrasi gereja. Kami mengundang seluruh jemaat HKBP untuk segera mengunduh Super App HKBP di Play Store maupun di App Store. Melalui aplikasi ini, akses terhadap renungan, berita resmi, dan data keanggotaan kini dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan dalam satu genggaman. Di sisi lain, HKBP juga telah resmi membuka pos pelayanan di Rumah Sakit Adan Malik Medan pada 10 Mei 2026. Ibadah perdana dipimpin oleh Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik sebagai wujud nyata kehadiran gereja di tengah masyarakat yang sedang bergumul. Pos pelayanan ini bertujuan memberikan pendampingan rohani bagi pasien, keluarga, dan tenaga medis. Melalui kolaborasi dengan manajemen rumah sakit, diharapkan pelayanan ini mampu memberikan pengharapan bagi mereka yang menghadapi pergumulan penyakit. Sementara itu di Sibolga, Departemen Diakonia menggelar seminar konseling pastoral bagi para pelayan. Kegiatan ini dirangkai dengan aksi sosial nyata berupa penyaluran berbagai bantuan untuk mendukung kemandirian jemaat. Kepala Departemen Diakonia, Pendeta Eldarton Simbolon, menyerahkan bantuan berupa kursi roda, mesin kapal senilai 30 juta rupiah untuk operasional Pulau Panjang, serta bantuan instrumen musik. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya umat Kristen menggunakan media sosial sesuai dengan pesan Paskah Raya HKBP 2026 yang disampaikan oleh Eporus? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Finance Sihombing. Dan saya Anita Sianturi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.